Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Sinarga Benaha Rahab SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025, program studi ekonomi di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta dengan NIM 25105463480. Pada hari ini, Selasa 9 September tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMA Negeri 1 Sayurmat Tinggi dengan materi kebutuhan manusia. Ini KTP saya. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, luar biasa. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, mana ketua kelas? Pimpin doanya dulu. Mari kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oh iya, sebelumnya dirapikan dulu bajunya, masukkan laki-laki. Tengok dulu sampah ada enggak? Udah bersih apa enggak? Udah? Udah rapi semua? Udah ganteng-ganteng? Udah cantik-cantik semua kan? Oke, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita nyanyikan dulu satu nusa. Bangsa satu bangsa kita, tanah air pasti jaya untuk selamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, bangsa dan bahasa kita. Oke, sebelum Ibu mulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Ada yang tidak hadir? Siapa itu? Kenapa si Coki? Kenapa nih? Siapa lagi? Ada lagi? Si Abdal kenapa? Berarti 2 orang ya yang tidak hadir. Sebelumnya, sebelum Ibu masuk mata pelajaran, masih ingat mata pelajaran sebelumnya itu apa? Kelangkaan itu apa? Kelangkaan merupakan suatu kesenjangan antara sumber daya yang terbatas dengan jumlah kebutuhan hidup yang tidak memiliki batas. Suatu kelangkaan timbul karena kebutuhan manusia yang terus bertambah dengan mengakibatkan sumber daya yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oke, jenis-jenis kelangkaan itu apa saja? Kelangkaan sumber daya alam, kelangkaan sumber daya manusia, kelangkaan sumber daya modal, dan kelangkaan sumber daya kewirausahaan. Oke, dampaknya apa saja itu? Dampak kelangkaan, kenaikan harga, pengangguran meningkat, kriminalitas meningkat, angka kemiskinan bertambah. Berarti masih ingat semua ya? Oke. Berarti kita memasuki mata pelajaran ini. Simak dulu video yang Ibu tunjukkan ini. Aduh, banyaknya keperluan lain. Gimana ya? Sudah dari sana nih. Tapi kenapa perasaanku gak enak ya? Dari video tersebut, apalah mata pelajaran kita dari video tersebut? Mengenai apa? Coba. Hah? Menabung. Apalagi? Hemat. Materi kita hari ini adalah kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia. Sebelumnya, kebutuhan kalian itu apa aja?
Ibu tanya dulu, kebutuhan kalian itu apa aja? Makan, apalagi? Minum, pakaian, tempat tinggal. Oke, sebelum kita lanjut, Ibu jelaskan duluan pembelajaran kita hari ini. Yaitu Ibu menggunakan metode PBL. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama itu siswa dapat menjelaskan pengertian kebutuhan, keinginan, dan perbedaan antara keduanya. Yang kedua, siswa bisa mendapatkan bagaimana macam-macam jenis kebutuhan tersebut. Yang ketiga, siswa memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Berarti dalam mata pelajaran kita hari ini ada 3 yang harus kita capai. Apa itu kebutuhan? Ada yang tahu itu apa itu kebutuhan? Apa? Kebutuhan merupakan sesuatu yang wajib dipenuhi tanpa mengurangi atau melebihi. Oh, oke. Sebelum Ibu jelaskan lebih lanjut, ada video. Perhatikan videonya, disimak baik-baik. Oh iya, sebelum berangkat tadi, Mama sudah mencatat apa saja kebutuhan keluarga kami. Nah, ini dia catatannya. Oke, sekarang kami akan membelinya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dari video tadi, apa saja itu yang didapatkan? Ada jenis-jenis kebutuhan. Apa saja itu jenis-jenis kebutuhan yang ada di video? Kebutuhan menurut intensitasnya. Yang kedua, kebutuhan subjeknya. Yang ketiga, menurut waktu. Yang keempat, kebutuhan menurut sifatnya. Berarti ada berapa jenis-jenis kebutuhan? Ada pertanyaan dari video tersebut? Apa? Berarti ada yang kurang jelas dari video tersebut. Kata kawannya, kenapa kebutuhan itu terus bertambah setiap waktu? Ada yang tahu? Bantu dulu Ibu jawabnya. Kenapa kebutuhan itu setiap hari bertambah? Kenapa? Karena apa dia? Karena pendapatan. Bertambah pendapatan orang tuamu, bertambahlah kebutuhan kalian. Bertambah penduduk. Apa yang dibutuhkan? Kalau bertambah banyak penduduk. Tempat tinggal sama lapangan pekerjaan. Berarti bertambah dia yang dibutuhkan kan? Dijelaskan lagi lebih lanjut. Tanya apa itu kebutuhan? Apa? Kebutuhan itu untuk memenuhi kelangsungan hidup, kata kawannya. Kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang mencapai keperluan manusia untuk kelangsungan hidup, untuk mencapai kesejahteraan. Tadi jenis-jenis kebutuhan. Yang pertama itu menurut intensitasnya. Ada yang ingat di video itu menurut intensitasnya itu ada apa aja? Ada berapa? Apa saja itu? Oke, pintar. Berarti dia menyimak video. Yang pertama itu kebutuhan primer. Apa itu kebutuhan primer? Kebutuhan yang paling dasar, yang mutlak dipenuhi untuk kelangsungan hidup. Contohnya apa? Makan. Apalagi? Pakaian. Tempat tinggal. Itulah kebutuhan primer. Kebutuhan sekunder. Kebutuhan yang timbul setelah primer terpenuhi. Makanya disebut kebutuhan sekunder. Apa saja itu? Perabotan rumah tangga. Transportasi. Berarti setelah kebutuhan primer itu terpenuhi,
Maka kebutuhan sekunder, apa saja itu yang ada di rumah? Nah, perabotan yang ada di rumah itu kebutuhan sekunder. Karena sudah terpenuhi kebutuhan primer. Transportasi, hiburan juga. Kemudian, yang ketiga, kebutuhan tersier atau barang mewah. Kebutuhan ini biasanya sudah terpenuhi kebutuhan sekunder sama primer. Itu dinamakan kebutuhan tersier. Apa itu contohnya? Perhiasan, mobil sport, apalagi? Coba Ibu tanya, kalau HP itu kebutuhan apa? Tersier atau sekunder? Kenapa tersier? Ada yang tahu? Apa? Kesenangan semata berarti itu hiburan. Apa bisa dua-duanya handphone itu? Tersier sama sekunder? Bisa? Sama HP itu bisa tersier sama sekunder nggak? Bisa, bisa jadi? Nggak bisa? Bisa jadi? Kenapa bisa jadi? Ayo, HP. Semua menggunakan handphone kan? Nah, itu kebutuhan apa? Berkomunikasi. Itu kebutuhan apa di sini? Sekunder atau tersier? Kenapa? Kalau berkomunikasi, membuat video, itu termasuk kebutuhan. Nah, berarti kalau digunakan handphone itu sebagai komunikasi atau hiburan, berarti dia termasuk sekunder. Kalau misalnya ada handphonemu satu untuk komunikasi sama hiburan. Kemudian kau tambah lagi satu lagi. Kau beli iPhone Pro Max. Berarti itu jadi kebutuhan tersier karena mahal dia kan. Nah, berarti handphone itu bisa di sekunder, bisa di tersier. Oke, paham? Jenis-jenis kebutuhan menurut sifat. Ada apa saja itu tadi? Kebutuhan jasmani, kebutuhan berkaitan dengan kondisi fisik tubuh manusia. Oke, contohnya apa? Olahraga. Nah, apalagi? Itu contoh kebutuhan. Kemudian kebutuhan rohani. Beribadah, apalagi? Ya, membaca kitab suci. Apalagi? Kasih sayang orang. Itu termasuk kebutuhan. Nah, berarti bisa ya membedakan jasmani dan rohani. Oke, kita lanjut. Oke, jenis-jenis kebutuhan menurut subjek. Yang pertama itu kebutuhan individual, yaitu kebutuhan hanya dirasakan diri sendiri karena dia individu. Contohnya pakaian. Kalian rasakan kan sendiri? Apalagi? Itu yang kau pakai itu apa? Tas. Apalagi? Kau itu kan gunakan sendiri. Sepatu. Itu kan digunakan untuk sendiri, ya kan? Oke, kok lemah sekali? Coba dulu ice breaking kelas kalian. Ayo, ketua, pimpin dulu ice breaking biar semangat ini kawan-kawannya ini. Udah mau tidur ini Ibu nengok Udah lemas semua. Sebelum kita lanjut ice breaking dulu, refreshkan dulu pikirannya. Selamat siang. Siang-siang, Bu. Siang-siang, Pak.
Sepuluh satu. Bisa kita lanjut. Kemudian kebutuhan kolektif atau kelompok. Berarti yang dimanfaatkan banyak orang. Keseluruhan dia. Apa itu contohnya? WC katanya. Ya. Sekolah. Rumah sakit. Apa jalan raya? Iya. Iya, jalan raya itu digunakan untuk semua orang. Nggak mungkin sendirimu aja yang menggunakan jalan raya kan? Apalagi angkot. Ini sekolah ya kan? Digunakan untuk kelompok. Apa musola? Masjid, gereja, ya itu digunakan untuk sekelompok, kebutuhan kelompok. Kemudian jenis-jenis menurut waktu. Yang pertama kebutuhan sekarang. Contohnya apa? Misalnya dia sakit, dia berarti membutuhkan obat. Berarti kebutuhan sekarang. Apalagi? Kalau misalnya kamu minum haus kan, kebutuhan sekarang. Berarti minum dia. Makan saat lapar juga. Kebutuhan masa depan. Contohnya apa? Baru? Kebutuhan masa depan berarti tadi asuransi atau menabung kan? Itu membutuhkan apa? Membutuhkan effortnya lebih dahulu, baru kemudian hari kan berarti kebutuhan masa depan. Dulu mengumpulkan duit, capek kita mengumpulkan duit, manfaatnya akan ke masa depan. Itulah kebutuhan masa depan atau kebutuhan yang akan datang. Oke, Ibu tanya dulu. Makan itu kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan. Kebutuhan waktu apa? Waktu lapar. Bisa keinginan. Kenapa? Misalnya kamu udah makan tadi, kenyang, tapi ada es krim lewat atau bakso, tukang bakso. Berarti itu berarti udah bisa membedakan kebutuhan sama keinginan? Sudah? Oke. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Tingkat pendapatan, tingkat kondisi, kemajuan teknologi, adat istiadat. Itu faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Ini dia. Perbedaan kebutuhan dan keinginan. Itu apa saja? Yang pertama, kebutuhan bersifat objektif, keinginan bersifat. Yang kedua, kalau Ibu tanya dulu, lebih mana duluan? Kebutuhan atau keinginan? Lebih mana? Lebih penting mana? Kenapa? Karena tidak bisa kalau keinginan bisa. Kan karena kebutuhan dulu dipenuhi, baru keinginan. Misalnya yang Ibu tanya tadi, yang 2 HP itu, berarti itu yang pertama itu kebutuhan sekunder, kebutuhan kan, kebutuhan. Baru kenapa dia menggunakan 2 HP? Untuk apa? Keinginan diri dia sendiri kan. Keinginan kalian itu misalnya apa?
HP iPhone. Udah ada HP-nya, lebih mau lagi dia HP iPhone, kan? Berarti dia itu kayak yang tadi Ibu bilang, dia udah kenyang, tapi karena lewat es krim sama bakso, pengen lagi dia kan? Berarti itu keinginan. Berarti udah bisa membedakan kan? Keinginan sama Ibu buat kelompok dulu ya. Berhitung 1 sampai 4. Nanti yang nomor 1 ke nomor 1, yang nomor 2 ke nomor 2, dan seterusnya. Oke? Mulai. 2. Oke. Ayo buat kelompok. Di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, di sini kelompok 3, di sini kelompok 4. Baris dulu menurut kelompoknya satu baris. Ice breaking dulu kita. Baris dulu di sini. 1, 2, 3, 4. Oke. Ice breakingnya itu sesungguhnya dan tidak sesungguhnya. Udah sesungguhnya. Maju. Mundur. Tidak sesungguhnya. Mundur. Maju. Kiri kanan. Kanan kiri. Oke, terima kasih. Ibu bagikan ini LKPD kelompok. Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Oh, ini kelompok 1. Ini kelompok 1 ya. Dibuat namanya di sini. Kelompok 3. Oh, kelompok 2. Ini kelompok 2. Buat dulu kelompok 2 gitu. Kelompok 3. Kelompok 4. Ada masalahnya beda-beda, kasusnya beda-beda. Jenis-jenis kebutuhan ada 4. Berarti di setiap kelompok itu beda-beda. Kasusnya ya. Ada 4 kebutuhan, jenis-jenis kebutuhannya. Oke, silahkan dikerjakan. Nah, di sini kan ada jenis-jenis kebutuhan. Nah, ada 5 jenis-jenis kebutuhan. Ini menurut kebutuhan primer, menurut apa ini? Tadi yang kita pelajari. Menurut intent. Ini kan ada jenis-jenis kebutuhan. Dari di sini katanya kebutuhan individu dan kelompok. Itu berdasarkan menurut apa? Kebutuhan menurut apa dia? Subjek. Sudah siap? Oke, yang udah siap, Ibu coba dulu fokusnya, masih fokus atau enggak? Cluenya berhitung. Ini 1, yang ini 2, kalau yang ini 3. Kalau yang ini 3. Oh, berarti udah fokus kan? Oke. Kalau yang ini 3. Yang ini 2. Yang ini 2. Ini 1. Oke. Udah selesai kan? Udah? Ibu mau kelompok 1 pertama yang maju. Thailand dan Singapura bisa menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan. Oke, ada pertanyaan untuk kelompok 1? Ya. Kelompok 3 bertanya ke kelompok 1. Baik, untuk kelompok 1. Saya ingin bertanya, apakah HP itu termasuk kebutuhan sekunder atau tersier? Ya, pertanyaan yang bagus. Kami akan menjawabnya. HP itu termasuk kebutuhan sekunder maupun tersier. Yaitu tergantung kebutuhan dan jenis HP. Kalau jika dilihat dari fungsi segi HP untuk digunakan untuk komunikasi, maka termasuk dalam kebutuhan sekunder. Tapi jika HP dilihat dari jenis terbaru atau mengikuti tren dengan harga yang sangat mahal, maka termasuk ke dalam kebutuhan tersier.
Barang mewah contohnya saya punya HP Android untuk komunikasi, yaitu kebutuhan sekunder. Tapi saya juga mempunyai HP iPhone. HP iPhone ini untuk saya gunakan untuk buat TikTok, foto, maka itu termasuk kebutuhan tersier. Ya. Oke. Bagaimana? Coba tanya. Baik. Kebahagiaan serta rasa tujuan hidup sehingga sangat penting untuk kesejahteraan batin dan mental. Baik, itu hasil presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan, Oh, ya. Saya ingin bertanya, kenapa mendengarkan musik itu termasuk kebutuhan rohani? Kenapa mendengarkan musik itu kebutuhan rohani? ketenangan, kebahagiaan, dan inspirasi. Dengan mendengarkan musik, apalagi yang suka musik akan membantu ketenangan dan bisa membuat kita Kebutuhan dasar primer individu karena sangat penting untuk bertahan hidup bagi semua. Teman-teman, adakah pertanyaan? Ada yang ingin bertanya untuk kelompok 3? Oh, itu. Apa saja itu kebutuhan kelompok yang ada di sekolah? Kan kita itu makhluk sosial. Kita juga makan dan minum. Jika kita harus mengeluarkannya kembali, jadi kita memerlukan toilet, tempat, lapangan. Kita kan ada mata pelajaran olahraga, nggak mungkin olahraga itu selalu dalam kelas. Maka kita perlu lapangan dan masih banyak lagi. Yang ingin menambahkannya, ada yang lain? Apa? Kelas. Lab komputer. Itu kan kebutuhan kelompok dia kan? Apalagi ada yang lain? Kantin. Kantin itu kan kebutuhan kelompok dia. Oke, tepuk tangan. Ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini itu apa? Tentang apa? Tentang kebutuhan. Ya. Penyimpulan dari pembelajaran hari ini bahwa kebutuhan manusia itu sangat beragam. Bahwa kebutuhan manusia itu sangat beragam. Nah, ada lagi yang lain? Ayo berdiri. Menurut saya, kesimpulan dari materi yang hari ini, salah seperti yang dikatakan Mbak, kebutuhan manusia juga sangat beragam, namun dapat dikategorikan dalam beberapa kategori seperti kebutuhan akan intensitasnya, akan sifatnya, akan subjeknya, ataupun akan waktu. Oke. Demikian kesimpulannya. Oke, terima kasih. Kesimpulan materi kita hari ini adalah kebutuhan ada berapa? Ada 4 jenis kebutuhan. Oke, sebelumnya Ibu beri tugas ya. Dibuat di rumah 5 kebutuhan dan 5 keinginan. Prioritaskan, urutkan ya. Oke, catat ya, jangan lupa itu tugas untuk di rumah. Kita buat ice breaking dulu sebentar sebelum kita tutup. Oke, ikuti ya. Ikuti. Ayo. Oke, terima kasih. Kemudian di rumah juga dipersiapkan untuk materi minggu depan, yaitu skala prioritas dan biaya peluang. Sebelum kita sudahi ini, Ibu kasih ini buat nanti di sini ke depan ya. Bagaimana perasaanmu hari ini belajar bersama Ibu ya? Bisa? Bisa emoji, bisa kata-kata, terserah ya. Oke? Buat perasaanmu hari ini belajar. Bagaimana? Bisa emoji, bisa kata-kata. Yang sudah tempelkan ke depan. Boleh Ibu bacakan? Ibu bacakan ya. Perasaanku senang, ada yang buat senang. Ini lebih baik mengejar cita-cita daripada mengejar dia yang tidak pasti.
Ini perasaan saya bahagia dan senang. Ini lagi ada, jangan mudah menyerah karena gagal. Dari kegagalan adalah kunci kesuksesan. Love, ada emot senyum, sedikit lemas. Proses kita masih panjang. Jangan tumbang karena mulut seseorang. Oke. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Masukkan dulu bukunya semua. Tadi LKPD-nya udah dikumpulkan. Coba kelompok. Masukkan semua bukunya, tidak ada lagi buku di atas meja. Udah dibereskan? Ketua kelas pimpin doanya untuk mengakhiri mata pelajaran kita untuk hari ini. Hari ini mari kita berjuang bersama kita dan kita masing-masing. Doa selesai. Bereskan dulu. Sebelum kita pulang, coba bereskan dulu. Sekian mata pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan, apa yang Ibu kasih tahu, apa yang Ibu jelaskan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Ya, siapkan. Siap, gerak. Kepada Ibu guru kita, beri salam. Oke, selamat siang semuanya. Dari sini. Jumpa minggu depan. Ya, siang.